Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang kecelakaan konstruksi dari tugas K3 konstruksi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ketut Felix Lakonte, stambuk F11-19085. Nah baik, kita mulai saja. Kecelakaan konstruksi. Definisi kecelakaan konstruksi. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak direncanakan, tidak diharapkan, dan tidak disengaja. Datang dari luar yang mempunyai unsur kekerasan, dapat dilihat dan menyebabkan cedera, di mana kejadiannya bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang menyebabkan kematian dan dapat dibuktikan atau didiagnosis secara medis. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah salah satu masalah terpenting dalam dunia kerja yang berdampak besar bagi perusahaan karena kerugian-kerugian ditimbulkan, misalnya kerusakan material, hilangnya hari kerja, dan timbulnya korban jiwa, serta kerugian-kerugian lainnya baik yang nampak maupun yang tidak. Faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Ada banyak faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Penyebab kecelakaan konstruksi yang sering terjadi di luar negeri umumnya adalah metode pelaksanaan konstruksi yang kurang tepat, sehingga mengakibatkan gedung runtuh yang dapat menewaskan banyak korban. Sedangkan untuk kasus yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan pada proyek konstruksi, kurang disiplinnya tenaga kerja dalam mematuhi peraturan K3, dan kurang memadainya kuantitas dan kualitas alat pelindung diri di proyek konstruksi. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja bisa dibagi menjadi 3, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Yang pertama, faktor manusia. Perilaku manusia. Sikap terhadap kondisi kerja, kecelakaan, dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting karena ternyata lebih banyak persoalan yang disebabkan oleh pekerjaan yang ceroboh dibandingkan dengan mesin-mesin atau karena ketidakpedulian karyawan. Faktor manusia yang kedua, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Penyelenggaraan pelatihan dimaksudkan agar pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dapat ditingkatkan, karena salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja. Faktor manusia yang ketiga, penggunaan alat pelindungan diri. Tidak menggunakan APD dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Walaupun APD tidak secara sempurna melindungi pekerjaan, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Faktor manusia yang keempat, yakni prosedur atau SOP. Prosedur kerja yang disusun dengan tidak memperhatikan faktor keselamatan kerja di dalamnya dapat menyebabkan kecelakaan kerja terjadi. Oleh karena itu, penting sekali melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua prosedur kerja yang telah dibuat. Faktor penyebab kecelakaan kerja yang kedua yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Desain tempat kerja. Idealnya tempat kerja didesain aman sejak awal, namun pada kenyataannya tetap saja ada kelemahan desain yang membuat tempat kerja tidak sepenuhnya aman. Selain itu, bisa jadi tempat kerja menjadi tidak lebih aman setelah ada perubahan desain atau modifikasi. Faktor lingkungan yang kedua, lokasi kerja. Bekerja pada ketinggian tertentu memiliki risiko tinggi. Bekerja di dalam sebuah area yang terbatas jauh lebih berbahaya daripada bekerja pada ruangan terbuka. Karena itu, lokasi kerja menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja terjadi. Faktor lingkungan yang ketiga, kebisingan. Kebisingan juga bisa dijadikan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja dari lingkungan kerja. Kebisingan dapat mengurangi kenyamanan dalam bekerja, mengganggu komunikasi atau percakapan antara pekerja, mengurangi konsentrasi, menurunkan daya dengar, hingga akibat kebisingan.
Faktor lingkungan yang keempat yakni suhu udara. Suhu dingin mengurangi efisiensi dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Suhu panas berakibat menurunkan prestasi kerja, mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi, dan waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi syaraf, perasaan, dan motoris, serta memudahkan untuk dirangsang. Penerangan. Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat objek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tanpa upaya-upaya tidak perlu. Penerangan adalah penting sebagai suatu faktor keselamatan dalam lingkungan fisik pekerja. Lantai licin. Lantai dalam tempat kerja harus terbuat dari bahan yang keras, tanah air, dan bahan kimia yang merusak. Hal ini diperlukan karena tumpahan air, minyak, ataupun oli berpotensi besar terhadap terjadinya kecelakaan, seperti terpeleset dan lain-lain. Faktor penyebab kecelakaan kerja yang ketiga yakni faktor peralatan. Faktor peralatan yang pertama, kondisi mesin. Bila kondisi mesin memang sudah tidak memadai, sebaiknya segera diperbaiki dan tidak digunakan lagi, karena akan menjadi sebuah masalah yang dapat membuat terjadinya kecelakaan kerja. Ketersediaan pengaman hingga perlengkapan lainnya juga harus benar-benar dipastikan terlebih dahulu. Faktor peralatan yang kedua, perancangan alat. Alat yang telah dirancang dengan tanpa pertimbangan aman tidak akan mampu mencegah terjadinya kecelakaan kerja, malah akan berakibat sebaliknya. Sebaiknya dilakukan perancangan kembali dengan memperhatikan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Faktor peralatan yang ketiga, posisi mesin. Tergantung posisi dan jenis mesinnya, hal ini dapat berpengaruh terhadap kenyamanan hingga keamanan kerja. Jadi posisi mesin harus benar-benar diperhatikan sebagai salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja. Bagi Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja seringkali menjadi masalah karena kurangnya tingkat kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 105.182 kasus kecelakaan kerja terjadi pada tahun 2015. Sebanyak 123.041 kasus pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 telah terjadi peningkatan kasus hingga mencapai angka 173.105 kasus, di mana sektor konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja terbesar sepanjang 2017. Nah, ini grafik kasus kematian akibat kecelakaan kerja dan kasus kecelakaan kerja tahun 2001 sampai 2018. Pada tahun 2001, jumlah kecelakaan kerja yang tercatat oleh BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 104.714. Jumlah tersebut sempat berkurang hingga di bawah angka 100.000 pada tahun 2004 sampai 2011. Angka kecelakaan kerja melonjak pada tahun 2012. Pada era Presiden Jokowi, angka kecelakaan kerja tidak pernah turun lagi, kecuali pada tahun 2016. Angka kecelakaan kerja adapun seperti selaras dengan angka kematian akibat kecelakaan kerja. Tindakan tidak aman pada pekerjaan konstruksi. Tindakan tidak aman atau unsafe action adalah tindakan atau perilaku dalam melakukan pekerjaan, di mana tindakan tersebut dapat meningkatkan kemungkinan celaka jika tidak diubah. Hasil penelitian yang dilakukan dari 83 objek penelitian berdasarkan observasi yang dilakukan selama 1 bulan penuh dengan 3 kali pengamatan pada minggu yang berbeda, menunjukkan ada beberapa jenis tindakan tidak aman, unsafe action, yang sering dilakukan oleh pekerja, yakni tindakan pengangkatan yang tidak benar, tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, menggunakan peralatan yang cacat atau rusak, menggunakan alat pelindung diri secara tidak benar, bekerja sambil merokok, tidak menempatkan peralatan dengan sesuai, dan bekerja sambil berkelakar dengan teman. Pekerja yang sering melakukan tindakan tidak aman memiliki risiko 1,170 kali lebih besar untuk mengalami kecelakaan kerja dibandingkan yang jarang melakukan tindakan tidak aman.
Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman dengan kecelakaan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama, selalu jaga kebersihan tempat kerja. Yang kedua, tempatkan prosedur K3 di tempat yang tepat. Yang ketiga, selalu ikut prosedur kerja. Yang keempat, sediakan training yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, selalu ikuti prosedur kerja. Yang keenam, laporkan setiap kondisi tidak aman. Yang ketujuh, jangan memaksakan bekerja ketika tidak sehat. Yang kedelapan, kenali kondisi area kerja Anda. Ya, demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.